Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena kasih-Nya lah kita masih dapat beribadah pada pagi hari ini. Walaupun dalam ibadah online. Karena kita percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Mari saudara, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengingat kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Mari saya undang kita semua untuk bangkit diri. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turun atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Roma pasal 12, ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami masih diberikan kesempatan hidup, boleh bersama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Walaupun IGNC belum open ya Tuhan, kami ibadah online, kami tahu Engkau maha hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami teruskan ibadah ini, kami datang ke hadirat-Mu, ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kalau ada hal-hal tertentu dalam pikiran kami, dalam hati kami, tutur kata kami, pendengaran, penglihatan, dan tindak tanduk kami ya Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami. Basuh kami sekali lagi dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak menghampiri Dikau, siap menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami ingin berdoa syafaat untuk Amerika, Tuhan sendiri yang menolong dalam pemulihan COVID-19 ini ya Tuhan. Juga suasana politik yang memanas, Tuhan kasihani. Kami berdoa ya Tuhan, Kau sendiri yang menolong supaya pemerintah pusat sampai daerah bisa melakukan tanggung jawab moral tugas mereka dengan baik. Kami doakan California khususnya dalam masa pemulihan ini ya Tuhan. Kami rindu supaya ada perbaikan dan minggu yang akan datang kami rencana reopen gereja, kami boleh kembali lagi kumpul di gereja beribadah bersama-sama. Tuhan siapkan setiap kami, beri kesehatan, beri iman, beri kekuatan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh lagi bersekutu bersama Tuhan, bersekutu dengan teman-teman seiman di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami juga ingin doakan Indonesia ya Tuhan, Tuhan tolong supaya ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, berkati pemerintah dari pusat sampai daerah supaya mereka takut akan Tuhan dan boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Keluarga kami di sana, Handai Tolan Family, ya Tuhan Kau mengasihani khususnya yang sakit, yang lemah tubuh. Kami ingin berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan mereka. Khususnya beberapa saudara yang menunggu mujizat dari Tuhan, Tuhan curahkanlah mujizat-Mu. Kami doakan ya Tuhan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh mengenal Engkau, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan berkati gereja-gereja boleh tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan dan menjadi terang dan garam bagi sekitar mereka. Ya Tuhan, akhirnya kami menyerahkan diri kami masing-masing. Dengan pergumulan kami masing-masing, Tuhan tahu, entahkah masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, teman hidup, status, dan berbagai pergumulan yang lain ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati kami satu persatu. Dengan cara dan waktu Tuhan kami berdoa, Tuhan jamalah khususnya yang lemah tubuh yang menunggu pemulihan. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh dan sakit, Tuhan kasihani. Khususnya Eli dan keluarganya menunggu pemulihan COVID-19, Tuhan juga kasihani, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, bila berkat-Mu. Ya Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan bagi
Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara, terlalu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tak terbatas dan tak terukur kuasa dan kasih-Nya bagi kita. Karena kasih-Nya, Dia mati dan bangkit bagi kita. Itulah yang membuat hidup kita menjadi berarti. Mari saudara, kita naikkan pujian ini. Kasih-Mu mempesona. Amin saudara, hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Mari saudara, kita akan membaca secara bertanggapan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya pada ayat yang ganjil yaitu pada ayat yang ke-5 dan saudara pada ayat yang genap, dan kita akan membaca secara berbalas-balasan, dan pada ayat yang ke-10 kita akan membaca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang
dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersama-sama, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Saudara, Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita, di mana Ia menang atas maut, bangkit dari kematian, dan hidup selama-lamanya. Sehingga kita menjadi umat lebih dari pemenang. Mari saudara kita naikkan pujian, lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, kita adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
Yesus menyucikan kita dan iblis telah dikalahkan. Mari saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dan bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk. Saudara, saat ini kita akan menyaksikan kesaksian dari adik kita, Mika Ngamba. Saya persilakan.
pujian yang indah yang telah kita dengarkan. Saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, anugerah terbesar bagi orang percaya adalah ketika dosa-dosa kita diampuni dan ditebus oleh Yesus Kristus. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi anak-anak Allah yang memiliki hidup yang kekal. Mari saudara, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, Kau rela datang ke dunia, menyerahkan diri-Mu yang sempurna, yang suci, yang mulia itu. Menggantikan kami orang-orang yang berdosa.
Kau menyerahkan nyawamu di atas kayu salib buat kami ya Tuhan. Menggantikan hukuman yang harus kami tanggung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa mengerti betapa dalam, lebar, luas, tingginya kasih-Mu. Walaupun langit dijadikan kertas dan seluruh pohon dijadikan alat tulis. Semua kata-kata manusia dipakai untuk menyatakan kasih-Mu pun tak mungkin kami menuliskannya. Ajar kami ya Tuhan, senantiasa bersyukur, senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk membalas cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, hari ini kami boleh diberi kesempatan beribadah memuji-Mu, menyembah-Mu, siap menerima berkat-Mu. Bukan hebat gagah pintarnya kami, tapi seluruhnya adalah kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian, siapkan hati pikiran kami. Seperti tanah yang subur agar firman itu boleh hidup dan bertumbuh. Dan kami belajar melakukan firman Tuhan. Engkau lebih dulu mengampuni kami, menguduskan kami, melayakkan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami. Kami yakin kami akan menjadi lebih baik, lebih benar, lebih berkenan kepada Tuhan. Sebab pengampunan-Mu yang sempurna, pengampunan-Mu yang telah melupakan semua kesalahan kami sejauh timur ke barat yang tidak pernah bertemu itu. Kau mencampakkan dosa kami ke tubir-tubir laut yang dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Terima kasih teman-teman. Saudara-saudara, izinkan saya mengucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Ya, senang sekali walaupun kita belum bisa ketemu di gereja, kita bisa ketemu di online ini. Doa saya biarlah saudara tetap sehat-sehat, tetap baik-baik, tetap dipelihara, dijauhkan dari semua mara bahaya dan virus COVID-19 yang belum pulih. Ya, walaupun California ada spiking, kita yakin semua situasi dan kondisi akan menjadi lebih baik. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan memikirkan sebuah tema yaitu pengampunan dosa. Kita lanjutkan seri pengakuan iman rasuli sampai pada kalimat pengampunan dosa. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar orang berkata, atau saudara pernah berkata, atau orang yang berdiskusi dengan saudara dan mengatakan bahwa semua agama itu kan sama saja. Pernah saudara mendengar itu? Atau ada yang mengutip pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Saudara setuju? Banyak jalan menuju Roma itu diartikan sebagai semua agama sama saja. Bagaimana kalau saudara mendengar kalimat itu atau ada yang bertanya dan saudara diminta respons. Bagaimana saudara meresponi kalimat itu? Setuju? Saya usulkan kalau ada diskusi atau yang bertanya, katakan saja saya setuju dengan Anda bahwa semua agama itu 99% sama. Semua agama di dunia ini banyak kesamaannya, mungkin mencapai 99%. Misalnya sama-sama percaya ada Allah pencipta, sama-sama percaya ada malaikat, sama-sama percaya ada setan, sama-sama percaya ada
sorga, ada neraka, sama-sama percaya bahwa manusia harus berbuat baik, sama-sama percaya bahwa manusia yang berdosa harus dihukum, sama-sama percaya bahwa suatu hari bumi ini akan kiamat, dan kita harus menghadapi pengadilan Tuhan, sama-sama percaya bahwa manusia hidup di dunia akan menghadapi kematian, dan ada nilai kekekalan, kebenaran, dan kebaikan. Sama-sama percaya ada suara hati nurani yang berbicara kepada setiap pribadi. Sama-sama percaya bahwa harus hormat orang tua, membangun relasi yang baik, berusaha untuk berbuat baik dan mengumpulkan pahala. Dan banyak lagi kesamaan lainnya. Hanya ada 1% perbedaan antara agama-agama di dunia dan ajaran iman Kristen. Nah, saudara bisa berkatakan, saudara ingin tahu yang 1% itu? Atau hari ini saudara ingin tahu yang 1% beda itu, bedanya di mana? Bedanya di sini saudara, dalam hal menyelesaikan dosa manusia. Di sini letak bedanya. Bahwa menyelesaikan dosa itu berbeda-beda menurut ajaran-ajaran agama yang ada. Misalnya, ajaran Buddha mengatakan dosa bisa diselesaikan melalui 8 jalan kebaikan. Jadi kita harus punya semua yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berbuat yang baik, bicara yang baik, relasi yang baik, semua yang baik. 8 jalan kebaikan. Dan gak mudah untuk bisa mendapatkan 8 jalan itu. Saudara perlu bertapa, misalnya perlu menahan nafsu, ya, perlu meditasi, dan berbagai macam hal. Mengosongkan diri sampai mencapai body, ya, seperti Buddha. Mungkin gak? Adakah di dunia ini sesuatu yang baik? Ya, bukankah firman Tuhan mengatakan tidak ada yang baik? Agama Hindu misalnya, dosa bisa diselesaikan lewat meditasi, lewat menyiksa diri, atau upacara-upacara sembahyang yang dipimpin oleh imam dan sesuai dengan ajaran Hindu. Ajaran Islam misalnya mengatakan dosa itu bisa diselesaikan dengan hukum timbangan. Suatu hari saudara akan ditimbang antara pahala dan dosa, berat mana? Ya, kalau beratnya dosa lebih berat masuk neraka, kalau pahala lebih berat bisa diterima di sorga, mudah-mudahan. Ajaran teologi Katolik misalnya mengatakan dosa bisa diselesaikan lewat api penyucian, lewat doa atau misa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal. Ajaran Taoisme misalnya, Lao Tzu mengajarkan bahwa dosa bisa diselesaikan lewat Tao atau jalan atau kebenaran yang datang dari sorga. Tao ke Tao, fei chang Tao, kata Lao Tzu. Ya, Tao atau jalan yang benar itu datang dari sorga. Walaupun sampai akhir hidupnya dia belum menemukan Tao atau jalan atau kebenaran itu. Agama tradisi misalnya mengatakan bahwa dosa bisa diselesaikan dengan banyak berbuat baik, kumpulkan pahala sebanyak mungkin. Ya, mudah-mudahan nanti diperhitungkan, ya, dosanya diampuni dan bisa masuk surga. Nah, bagaimana dengan ajaran iman Kristen, ajaran Alkitab? Alkitab mengajarkan, di sini satu bedanya, saudara, ya, bahwa dosa bisa diselesaikan dengan substitusi atau penggantian. Usaha manusia untuk menyelesaikan dosa dengan kekuatan sendiri, usaha sendiri, perbuatan baik dengan apapun itu adalah sia-sia. Dosa hanya bisa diselesaikan lewat penggantian, dan penggantian ini dilakukan oleh Yesus Kristus dengan mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa yaitu maut yang harus ditanggung oleh manusia. Ini bedanya. Jadi saya harap lain kali kalau ada yang bertanya, berdiskusi soal cara menyelesaikan dosa, saudara bisa menyampaikan itu. Itu sebabnya setiap hari Minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan berkata, aku percaya ada pengampunan dosa. Ini kalimat yang sangat penting. Aku percaya bahwa ada pengampunan dosa. Artinya pengampunan dosa adalah sebuah anugerah, sebuah kemurahan Tuhan
yang maha besar kepada kita melalui Yesus Kristus yang diutus dari sorga ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita yang harus dihukum. Mari saya ajak kita baca firman Tuhan dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Roma pasal 3 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian firman Tuhan. Ayat 23 sangat jelas mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Artinya dosa itu bersifat universal, bersifat global, tanpa kecuali. Ya, ini yang disebut dengan dosa keturunan, dosa Adam. Kalau saudara pernah dengar istilah dosa Adam, dosa keturunan, ya, bukan dosanya si Adam yang kita pikul hari ini, bukan, tapi dosa representatif. Adam berdosa, sebab itu secara representatif seluruh umat manusia adalah manusia yang berdosa juga. Seperti marga, saudara. Kalau ayahmu adalah, marganya adalah Lim, maka kamu nanti lahir dapat marga Lim. Ya. Kalau seperti saya, ayah saya marga Fang, maka saya bermarga Fang. Ya. Kalau orang tuamu marganya si Tompul, maka anaknya si Tompul. Itu artinya turunan, representatif. Adam adalah manusia berdosa, sebab itu semua manusia dari keturunan Adam ini adalah manusia yang berdosa juga. Ini disebut dosa status. Hari ini ada sebagian manusia mengerti definisi dosa sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Apa dosa? Dosa artinya melanggar hukum atau merugikan orang lain. Dan katanya hal ini disebabkan oleh pendidikan yang salah, lingkungan yang tidak baik, kejiwaannya tidak stabil, atau relasi sosial yang tidak sehat. Itu definisi sebagian orang hari ini tentang dosa. Suatu hari saya ketemu seorang bapak dan ngobrol-ngobrol, kemudian dia bilang, saya tidak berdosa, kenapa? Saya tidak pernah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, saya gak pernah berdusta, gak pernah menipu, gak pernah berzina, gak pernah mencuri, gak pernah berbuat jahat, gak pernah melanggar hukum, atau saya merugikan orang lain, gak pernah tuh sepanjang hidup saya. Saya punya keluarga yang baik, relasi saya baik, pendidikan saya baik, keluarga saya juga sehat, relasinya kami itu sangat oke. Dosa apa? Saya gak punya dosa, gak ada dosa. Nah saudara, pengertian seperti ini adalah pengertian yang sangat dangkal. Konsep yang sangat dangkal tentang dosa. Pengertian yang lebih dalam dan seutuhnya mencakup dosa status. Seperti yang saya katakan tadi. Secara status kita adalah keturunan Adam, kita berdosa. Dan status itu menghasilkan dosa potensial. Potensi. Ya, masih di bawah daging kita. Ada di dalam otak kita, di dalam hati kita, walaupun belum jadi kenyataan, belum aktual, berpikir, ada dalam keinginan hatinya, itu pun sudah dosa, dosa potensial. Kemudian potensial itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Jadi ukurannya bukan hukum manusia, ukurannya adalah kebenaran dan kekudusan Allah. Jadi saudaraku, tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa, universal semuanya. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan dalam bacaan kita sebelumnya bahwa kalau kamu bilang kamu tidak berdosa, kamu menipu diri sendiri. Kalau kamu bilang kamu tidak berdosa, kamu menuduh Tuhan itu pendusta.
Sebab Tuhan bilang semua orang berdosa. Kamu bilang kamu tidak berdosa. Berarti kamu menuduh Tuhan itu pendusta dan salah. Ya. Semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mencapai standar Allah. Itu sebabnya kita semua, saudaraku, semua kita membutuhkan pengampunan dosa. Nah, ayat 24 sampai 25, firman Tuhan berikan kita kabar yang baik. Walaupun manusia telah berdosa, walaupun telah kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan Allah tetap mengasihi manusia dengan menyediakan jalan pendamaian. Dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Menjadi pengganti, substitusi bagi kita. Nah, ada istilah membiarkan dosa-dosa, ayat 25, itu berarti melupakan. Bukan Allah, membiarkanlah kamu berdosa, gak apa-apa tetap aja berdosa, bukan. Membiarkan dosa-dosa artinya tidak menghitung kembali. Tidak menghitung, memperhitungkannya lagi. Melupakan, dengan kata lain pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus itu sempurna. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, sejauh timur ke barat. Dilupakannya segala pelanggaran dan dosa kita. Timur gak pernah ketemu barat, saudara. Ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan dosa kita yang diampuni akan dicampakkan ke dalam tubir-tubir laut yang dalam. Membiarkan, tidak memperhitungkannya lagi. Saudaraku yang kekasih, inilah anugerah yang besar, inilah kabar baik. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya dengan usaha apapun. Dengan perbuatan baik, dengan filsafat, dengan ilmu pengetahuan. Dengan hukum-hukum manusia, dengan ajaran agama manapun. Segala usaha untuk menyelesaikan dosa yang dilakukan oleh manusia akan berakhir dengan sia-sia. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan substitusi atau penggantian. Saudara, dosa itu ibarat racun. Ya, bila minuman saudara, ya, tertetes satu tetes racun saja, saya yakin saudara tidak akan minum minuman itu. Saudara minta ganti yang baru. Walaupun kemudian waiter itu bilang, gak apa-apa Pak, cuma satu tetes racun, nanti saya tambahin yang lain deh. Saya masukin jus durian, saya masukin strawberry, saya masukin mangga, saya masukin alkohol. Dicampur-campur deh. Pasti kamu gak mau. Gak mau, satu tetes racun tetap racun. Ganti yang baru. Secara logika, ya, kita tidak mau minum lagi. Secara logis, racun setetes adalah racun. Apalagi dosa, saudara, itu lebih serius dari racun. Saudara tidak bisa berusaha sendiri untuk menyelesaikannya. Saudara membutuhkan pengganti untuk membayar hutang dosa saudara. Itulah sebabnya Kristus harus turun menjadi juru selamat ke dunia ini. Permisi tanya, sudahkah saudara mendapatkan pengampunan dosa dari Yesus Kristus yang menggantikanmu? Ayat 25 menegaskan bahwa saudara cukup beriman. Itu saja syaratnya. Hanya cukup beriman, gak usah bayar. Ayat 24 mengatakan cuma-cuma, gratis. Pengampunan dosa dari Tuhan Yesus itu gratis. Gratis bukan berarti pengampunan dosa itu murahan. Bukan. Justru terlalu mahal. Yesus membayar dengan nyawanya. Darahnya Yesus tidak ternilai. Sebab itu kita hanya terima dengan gratis. Pemberian karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Cukup beriman dan percaya. Tuhan Yesus, aku percaya kematianmu di atas kayu salib mengampuni dosaku. Dan kebangkitanmu di hari ketiga menjamin bahwa pengampunan itu sempurna. Dan aku diberikan jaminan hidup kekal. Saudaraku yang kekasih, tadi firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, akuilah dosamu. Jangan berkeras hati mengatakan tidak berdosa. Jangan menganggap diri sok suci, sok benar, tapi akui dengan rendah hati. Itu sikap yang benar. Akuilah dosamu dan percaya kepada Yesus Kristus.
bila engkau belum mendapatkan kepastian pengampunan itu. Kalau malam ini engkau harus meninggal dan kamu tidak yakin dosamu diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus dan dari hati saya yang paling dalam mengatakan, rendahkan hatimu, undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui dosamu dan beriman kepadanya. Lakukan hari ini juga. Jangan tunda sebab engkau tidak tahu hari besok. Lakukan hari ini juga. Katakan, Tuhan Yesus, aku mengaku aku manusia berdosa yang tidak bisa selamatkan diriku sendiri. Aku membutuhkan pengampunan dosa daripadamu. Maukah saudara melakukannya? Tapi bila saudara mengatakan, saya sudah menerima Pak, saya sudah menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Saya bertanya, apa buktinya? Minimal saudara ada dua hasil. Minimal ada dua hasil atau dua bukti bahwa saudara sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Yang pertama, berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Roma pasal 3:25 menyebutkan Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita itu disebut jalan pendamaian. Maksudnya apa jalan pendamaian? Maksudnya Kristus mendamaikan kita kembali dengan Allah Bapa. Mendamaikan kita dengan membayar keadilan Allah karena keberdosaan kita. Jadi status kita setelah diampuni itu berubah. Sebelum kita diampuni, status kita adalah musuh Allah. Sesudah diampuni, status kita berubah menjadi anak Allah. Sebelum diampuni, status kita adalah pendosa, sinner. Sesudah diampuni, status kita berubah menjadi orang yang kudus, saint. Sebelum diampuni, kita adalah terdakwa. Sesudah diampuni, diubah menjadi orang yang dibenarkan. Sebelum diampuni, kita harus binasa. Sesudah diampuni, kita menjadi orang yang menerima jaminan hidup kekal. Ini berdamai dengan Allah. Semua perubahan ini memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Membuat kita punya rasa syukur yang dalam dan besar kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita diberikan hak istimewa, boleh menghadap Allah secara langsung. Langsung kata firman Tuhan. Gak ada lagi tirai pemisah antara kita dengan Allah. Kita boleh langsung berdoa kepada Bapa, kita boleh langsung menyembahnya, memujinya, berhubungan dengan Bapa. Tidak ada penghalang apapun melalui Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan pendamaian itu, pengantara kita kepada Bapa di sorga. Jadi kalau saudara hari ini mau ngaku dosa, gak usah cari pastor, gak usah cari pendeta, ya, gak usah cari imam, langsung saja. Tuhan Yesus mengatakan masuk ke kamarmu, kunci pintu dan berdoa langsung kepada Bapa di sorga. Ya, kalau saudara mau berdoa, cukup berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, satu-satunya pengantara. Saudara gak perlu berdoa dengan pengantara orang lain, dengan pengantara orang kudus, orang suci, malaikat, atau siapa saja, gak usah. Cukup melalui Yesus Kristus yang sudah mengampuni saudara dengan sempurna. Berdamai dengan Allah. Status yang baru ini, berdamai dengan Allah, juga mengubah sikap kita. Kalau saudara mengatakan saya sudah diampuni, saya mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus, maka buktinya adalah sikap saudara terhadap dosa berubah. Dulu mencintai dosa, sekarang membenci dosa. Dulu hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Menghindari dosa, dulu menikmati dosa, sekarang menyesal kalau jatuh dalam dosa. Dulu bangga dengan dosa, sudah dosa masih bangga lagi kan? Sekarang bertobat dari dosa. Malu, bukan bangga. Jadi ada perubahan sikap. Bisa dilihat dari itu.
Kalau saudara berdosa kemudian cerita-cerita ke orang lain lalu bangga, wah hebat lu, gue nipu gak ketahuan, ya gue bohong gak ketahuan, dusta gak ketahuan. Saudara tidak mengerti soal pengampunan, saudara belum sungguh-sungguh menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Permisi tanya, bagaimana sikapmu terhadap dosa selama ini? Adakah kamu semakin sensitif terhadap teguran Roh Kudus, terhadap bimbingan Roh Kudus, sensitif di dalam hatimu, sensitif dalam hidupmu, khususnya ketika iblis mencobamu dan iblis menggodamu untuk berbuat dosa. Sensitifkah kamu mendengar teguran dari Roh Kudus? Waktu melayani di Indonesia, suatu kali saya visitasi seorang bapak. Diajak visitasi seorang bapak yang sakit kanker cukup parah. Ya, kelihatannya tidak ada harapan. Saya diajak untuk datang berdoa, kalau bisa mohon mujizat Tuhan. Tapi setelah ketemu bapak itu, saya lihat wajahnya, kemudian saya ajak dia bicara. Saya katakan, kalau malam ini kamu harus meninggal, kamu yakin masuk surga? Kamu yakin kamu diampuni? Lalu bapak itu tersenyum sedikit saja, dia bilang, iya Pak, saya yakin. Saya katakan yakin 100%, kenapa kamu yakin? Apa yang membuatmu yakin? Dia katakan, saya telah beriman kepada Tuhan Yesus dan saya telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Wah, hati saya bersyukur. Ya, dia cukup mantap dalam iman dia. Saya bilang puji Tuhan. Kalau begitu Bapak tidak takut mati dong. Kalau maut itu datang menjemput. Dia katakan, tidak Pak. Saya tidak takut mati. Kalau Tuhan memanggil saya harus meninggal, saya siap. Justru yang saya takut itu adalah menahan sakit dari penyakit ini loh Pak. Itu yang lebih menakutkan, saya tidak tahan sakit. Tolong doakan saya. Wah, hati saya lega. Singkat cerita kemudian saya meneguhkan keselamatan Tuhan Yesus dalam dirinya. Dan kami berdoa. Doanya lega sekali. Doanya tenang sekali, damai sekali. Gak ada ngotot, memaksa Tuhan harus sembuh. Memerintah Tuhan harus sembuh, enggak. Begitu lega, begitu tenang, begitu berserah sepenuhnya. Apapun keputusan Tuhan. Karena dia sudah siap. Menghadapi apapun bersama Tuhan Yesus. Bahkan menghadapi maut. Nah saudara, ini sebuah perubahan. Contoh perubahan yang nyata. Dari seseorang yang menerima pengampunan dosa yang sempurna dari Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera di situ. Ada sukacita, ada kekuatan menghadapi apapun. Ada rasa syukur. Tidak cepat mengeluh, cengeng, marah-marah, kecewa. Dan menuduh Tuhan yang macam-macam, tidak. Tapi berserah sepenuhnya. Bahkan kalaupun maut menjemput, dia siap. Permisi tanya, hari ini saudara siap gak? Kalau malam ini saudara dipanggil, siap gak? Atau minggu depan, siap gak? Kalau doa saudara belum dijawab, saudara siap gak? Percaya, tetap percaya Yesus tuh Tuhan dan Yesus tidak pernah salah. Ada sebuah perdamaian dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi. Sebab tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari Kristus dan kasih-Nya. Amin. Yang kedua. Tanda kedua atau bukti kedua. Berdamai dengan sesama. Tadi yang pertama berdamai dengan Allah. Itu adalah hubungan vertikal. Sekarang berdamai dengan sesama. Ini adalah hubungan yang horizontal. Hubungan vertikal yang benar akan menghasilkan hubungan horizontal yang benar. Kalau hubunganmu dengan Allah itu benar, berdamai dengan Allah, maka dampaknya adalah hubunganmu dengan manusia pun benar. Ibarat tanda salib, saudara. Saudara lihat salib itu di belakang, sengaja dibuat besar. Salib terdiri dari garis horizontal, kasih Allah dari langit ke bumi, Mazmur 103. Kemudian
garis yang horizontal, vertikal, kasih Allah yang tinggi turun ke dunia. Saudara melihat salibnya menyentuh sampai ke bawah, itu artinya kasih Allah dari sorga ke bumi. Kemudian ada garis horizontal, melambangkan hubungan dengan sesama. Kasih Allah dan keadilan Allah bertemu dalam salib Kristus yang mengampuni dosa kita. Dan kita yang sudah menerima pengampunan itu punya hubungan vertikal yang baik dan punya horizontal yang baik dan benar. Pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menghasilkan perubahan hidup yang nyata, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Tadi di dalam ayat pembimbing Roma pasal 12 ayat 1 dan kedua, Rasul Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah, anugerah Allah yang kamu terima, persembahkan hidupmu, persembahkan seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ada perubahan. Bukan persembahan yang mati seperti perjanjian lama, tapi yang hidup. Hidup bagi Tuhan itu jauh lebih penting daripada mati bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan jauh lebih sulit daripada mati bagi Tuhan. Sebab itu proses yang panjang sampai nafas saudara penghabisan. Dan Alkitab mengatakan jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubah, ditransform. Pikiranmu, jiwamu, hatimu, perbuatanmu semuanya diubah untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu bukti yang kedua. Saya ingat pernah baca sebuah cerita seorang petani di Australia. Ya. Petani ini tidak suka dengan anjing, tapi anaknya punya 2 ekor anjing. Dia tidak suka dengan anjing peliharaan itu. Dia suka memukul, menggampar, menendang, gak kasih makan atau makan makanan sisa yang tidak baik. Anjingnya gak boleh ada di rumah, harus tinggal di luar rumah. Bahkan musim dingin di luar rumah. Ya. Jadi petani ini benci dan sedikit kejam terhadap 2 ekor anjing peliharaan itu. Suatu hari di musim dingin, Pak petani ini pulang dari ladangnya. Entah gimana tidak sengaja, waktu kembali dari ladang menuju rumah, dia terjatuh ke dalam sebuah sumur yang sudah kering, yang digali di tanah itu. Cukup dalam, dia gak bisa keluar, gak bisa menolong dirinya, dan petani itu kemudian berteriak minta tolong, tolong. Siapa yang bisa menolong saya masuk lubang sumur. Gak ada yang mendengar saudara, sebab ladangnya itu, ya daerah yang ladangnya itu rumah-rumah cukup jauh satu dengan yang lain, gak ada yang mendengar. Tapi untunglah ada 2 ekor anjing dia yang ada di luar rumah itu mendengar. Dan kedua anjing itu dengan segera sigap berdua berlari menuju suara itu. Dan lihat, tuannya masuk sumur. Entah bagaimana dengan cara anjing ya bisa menolong sang petani keluar dari lubang itu. Luar biasa. Dalam hal ini, saya yakin, dalam hal ini ya, anjing lebih baik dari manusia. Coba itu kalau tadinya manusia yang disiksa, ya, yang dikejamin, yang dibully, ya, yang suka ditendang, dipukul. Kalau saudara gimana? Lihat tuh, bosmu masuk lubang, mampus lu ya. Sekarang kamu itu kualat, suka maki-maki, marah-marah, gaji gak naik, salahin gue melulu. Sekarang lu celaka, mampus lu. Bila perlu tutup dengan tanah, matikan sekalian. Manusia suka balas dendam, manusia suka sakit hati. Dalam hal ini, anjing tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam dan benci. Dia bisa dengan cara anjing berdua menolong sang Tuhan yang jahat, yang kejam, yang sadis. Keluar dan selamat. Wow, betapa senang petani itu. Begitu ditolong dia langsung peluk itu anjing. Perubahan terjadi 180 derajat sejak hari itu. Sejak nyawanya diselamatkan.
Dia peluk itu anjing, dia sayang anjingnya, dia mandiin anjingnya. Tiap hari dia sampoin. Anjing sekarang bukan tinggal di luar rumah, di dalam rumah. Bahkan boleh tinggal sama dia di dalam kamar, tidur bareng dia di ranjang. Luar biasa ya. Sekarang bisa anjing itu makan bersama dengan dia di meja makan. Wah, makan bersama makanan yang sama. Dulu makanan sisa buang sama anjing, sekarang makan sama-sama, anjing gak habis, sisa dia pun mau makan. Luar biasa ini petani. Berubah 180 derajat. Sayang banget. Ini baru cerita, saudara, ini sebuah contoh saja. Ya. Diselamatkan nyawanya dan berubah. Nah, kalau hari ini Kristus sungguh mengampuni kamu. Kamu sungguh merasakan dan mengalami Yesus memberikan nyawanya bagimu. Perubahan apa? Adakah perubahan 180 derajat? Permisi tanya, sungguhkah hidupmu selalu bersyukur dan begitu mencintai Tuhan? Seperti petani itu. Kamu mempersembahkan seluruh hidupmu. Tuhan minta pun kamu kasih. Seluruh hidupmu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hidup yang berbeda dengan dunia. Dunia munafik, dunia egois, dunia berdosa melawan kehendak Allah. Saudara diubahkan tidak seperti dunia. Berubah. Dalam keluarga misalnya hubungan suami istri lebih mesra, lebih baik, lebih akrab. Terhadap orang tua saudara agak bicaranya bentak-bentak. Terhadap anak saudara tidak kasar. Ya. Terhadap mertua, terhadap menantu, cucu, saudara-saudara dalam keluarga, perubahan, ada relasi yang lebih indah. Di sekolah, di kampus misalnya, kamu bicara dengan guru, bicara dengan teman, sikap dan perbuatanmu terhadap mereka, juga karyawan sekolah, ada perubahan. Di gereja misalnya dengan saudara-saudara seiman, dengan orang-orang baru, dengan siapa saja, sesama rekan kerja, ya. Kita bisa harmonis, kita bisa saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lain. Di tempat kerja misalnya kalau kamu bos, bagaimana kamu bicara dengan karyawan? Berubah gak? Karyawan kepada bos bagaimana? Sesama rekan kerja, ada sesuatu yang lebih indah, lebih baik, lebih benar. Di tempat-tempat umum misalnya, terhadap siapa saja. Perkataan dan perbuatan, sikapmu kalau order makanan di restoran terhadap waiter, tips yang kamu kasih. Kalau parkir, apa saja. Apakah dunia ini tahu, dunia sekitarmu tahu, kamu orang Kristen. Kamu adalah seseorang yang menerima pengampunan dosa itu. Kamu telah percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah dunia tahu? Apakah mereka bisa melihat? Ada perbedaan 180 derajat dengan dunia ini. Saudaraku, perubahan hidup ini adalah pekerjaan seumur hidup. Yang terus-menerus harus digumulkan, dipikirkan, diperjuangkan, dan dilakukan setiap hari sebagai proses pengudusan dalam mentaati bimbingan, pimpinan, dan gerakan Roh Kudus dalam hatimu. Saya harap kita semua, saudara dan saya, semakin hari semakin diubah, dan menyerupai Kristus yang menjadi juru selamat dan teladan kita. Saudara, masih ada satu tanda lagi dari orang yang berdamai dengan sesama, yaitu dimampukan untuk mengampuni orang lain dan mengasihi orang lain. Termasuk mengampuni musuh yang tidak saudara sukai. Termasuk mengampuni orang-orang yang kamu anggap tidak layak untuk dikasihi. Tuhan memampukan saudara untuk bisa mengampuni dan mengasihinya. Sebab apa? Sebab di mata Tuhan tidak ada satu manusia pun yang dianggap tidak layak untuk dikasihi dan diampuni.
Mari kita baca satu ayat lagi sebagai ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 14 dan 15. Mari kita buka suara membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, ini peringatan yang sangat-sangat serius. Peringatan yang sangat-sangat penting dari Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh menerima pengampunan dosa yang tidak bersyarat, yang sempurna itu dari Tuhan Yesus, kita pasti, bukan mudah-mudahan atau semoga, tapi pasti akan dimampukan oleh Tuhan, oleh kuasanya, untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Kalau Tuhan sudah melupakan semua kesalahan kita, maka kita pun dimampukan untuk bisa melupakan kesalahan orang lain. Oh, ayat ini bukan berarti Bapa di sorga itu suka hitung-hitungan nih ya. Bapa di sorga itu melakukan apa yang manusia lakukan, ikut-ikutan. Manusia tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Bukan itu maksudnya, bukan itu. Tapi ini adalah sebuah konsekuensi logis. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, logikanya apa? Saudara belum pernah menerima pengampunan yang sempurna itu. Itu konsekuensi logis. Kalau saudara tidak bisa mengasihi, tandanya saudara belum pernah menerima kasih yang dari sorga itu. Konsekuensi logis. Jadi kalau sungguh menerima pengampunan, kita akan dimampukan untuk bisa mengampuni. Permisi tanya saudara-saudaraku, adakah orang-orang tertentu dalam hidupmu yang kamu benci? Yang telah menyakiti hatimu mungkin, membuat kamu sakit hati, pahit hati, ya, dan tidak bisa mengampuni, tidak mampu dan tidak mau sekaligus untuk mengampuninya. Mohon Tuhan menolong saudara. Minta hari ini juga, Tuhan, berikan aku kemampuan dan kekuatan itu. Atau sebaliknya, saudara yang bersalah kepada orang lain, tapi tidak merasa bersalah, ya, berkeras hati, tidak mau rendah hati belajar minta maaf, minta kekuatan, jangan gengsi. Ya. Minta kekuatan, Tuhan menolong supaya gengsimu diturunkan. Kan aku lebih tua, kan aku lebih terhormat, kan aku ini lebih tinggi generasinya. Masa minta maaf sama yang rendah? No. Di mata Tuhan kita semua sederajat. Belajar rendah hati untuk minta maaf atas kesalahan saudara. Saya ingat dulu ada seorang teman, ya, sama-sama di pemuda, ya, dia pernah kesaksian dan cerita di depan teman-teman. Dia katakan, saya itu benci sekali dengan papa saya. Papa saya tidak tanggung jawab, tidak memelihara keluarga. Papa saya kasar, sadis, ya, tidak care. Ya. Dan saya bertekad, sejak saya masih kecil itu, saya akan membencinya seumur hidup dan tidak akan mengampuni kesalahannya. Saya bawa terus, sampai saya lulus dari kampus, sampai saya bekerja, saya tidak bisa mengampuni dia. Saya benci, saya tidak pernah mau bicara dengan dia, tidak mau melihat dia. Tapi ketika suatu hari saya mengenal Tuhan Yesus, saya menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Saya menerima cinta kasih Tuhan Yesus. Saya menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya diberikan kekuatan. Hati saya diubah. Dilembutkan, tadinya begitu keras. Dilembutkan oleh Tuhan. Dan saya dimampukan untuk bisa mengampuni ayah saya dan mengasihinya. Tuhan serasa berbisik kepadaku mengatakan, bukankah dosamu sudah kuampuni? Bukankah di mataku ayahmu juga layak diampuni? Sejelek dan sejahat apapun, bukankah dia ayahmu? Oh, hati saya luluh. Dan kemudian saya memaafkan ayah saya.
mengampuni seluruh kesalahannya dan melupakannya, dan belajar mengasihinya. Saudaraku, ini sebuah contoh yang baik, bukan? Contoh yang konkret, contoh yang indah, bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan, oleh kekuatan yang datang dari Tuhan, hati yang keras bisa dilembutkan, hati yang gengsi bisa direndahkan, hati yang pahit bisa dibuat jadi manis, hati yang sakit bisa disembuhkan. Saya tidak tahu hari ini apakah saudara ada relasi-relasi yang belum beres dalam keluargamu. Ada orang-orang yang kamu benci sedemikian rupa sampai kamu tidak mau dan tidak mampu mengampuni dia dan mengasihi dia. Engkau bawa terus sakit hati dan pahit hati itu. Hari ini demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengampunimu secara sempurna, berdoa kepadanya dan memohon kepadanya, katakan, Tuhan, lembutkan hatiku dan mampukan aku untuk bisa mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, sebagaimana Engkau lebih dulu mengampuni aku dan mengasihi aku. Amin. Saudaraku yang kekasih, ketika tiap minggu kita mengatakan, aku percaya pengampunan dosa. Setiap kali kamu baca pengakuan iman rasuli, pengampunan dosa, biarlah saudara punya pengertian yang lebih dalam. Saudara punya hati yang bersyukur, diingatkan selalu bersyukur untuk pengampunan yang diberikan Tuhan, untuk keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, sekaligus memohon kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengampuni orang lain dan mengasihi orang lain. Sampai nafasmu yang penghabisan bertemu dengan Tuhan, siap tinggalkan dunia ini dan bertemu dengan Tuhan. Dan dijemput dalam sorga yang mulia dan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau mau datang ke dunia menjadi pengganti, substitusi bagi hukuman dosa yang harus kami tanggung. Hari ini hamba-Mu ingin berdoa untuk saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh menerima pengampunan dosa itu. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikanlah kemurahan-Mu pada mereka. Berikanlah anugerah-Mu yang luar biasa. Dan curahkan iman yang sejati dalam hati mereka, supaya mereka boleh mengakui keberdosaan mereka dan percaya beriman kepadamu. Saudara, jika hari ini kau belum sungguh-sungguh yakin keselamatanmu, kau belum sungguh-sungguh yakin kau diampuni, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Ikuti doa saya, satu kalimat demi satu kalimat. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau mau menggantikan aku, menggantikan hukuman dosaku. Dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya, Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan ingin hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan bertekad. Amin. Bapa di sorga, hamba-Mu bersyukur untuk teman-teman yang menerima Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua yang sudah percaya dan menerima pengampunan. Tolonglah dan kuatkan kami satu persatu, mampukan kami untuk terus belajar mengasihi dan mengampuni sesama kami. Sebagai sebuah proses pengudusan sepanjang hidup ini sampai kami bertemu dengan Tuhan. Sampai kami menerima mahkota kehidupan. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, Dihapuskan Dosaku.
Mari saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bangkit berdiri. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kesehatan, khusus yang dijauhkan dari semua sakit penyakit mara bahaya dan dari virus COVID-19. Dan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, dan semua yang kau lakukan berkenan kepada Tuhan. Dan kau boleh menjadi saksinya mulai hari ini, sampai bertemu dengan Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Izinkan saya pakai 1 menit untuk warta. Yang pertama, minggu depan, 2 Agustus 2020 kita akan reopen kembali. Ya, saudara boleh kembali lagi bergereja jam 11 pagi. Yang pagi saja, yang sore tetap online. Itu planning kita. Kecuali ada perubahan mendadak, Jumat terakhir di PRT saya akan umumkan. Tapi planning kita minggu pertama, minggu depan, kita akan reopen dan ada perjamuan kudus. Jadi saudara siapkan hati, ya bagi yang tidak bisa ikut ke gereja tapi butuh paket perjamuan, saudara bisa kontak koordinator wilayah masing-masing untuk mendapatkan paket roti dan anggur. Ya, hari Jumat PRT masih tetap online, saudara. 7.30, silakan saudara siapkan diri juga ikut bersama-sama. Bagi saudara-saudari yang ingin belajar musik, entah keyboard, gitar, atau drum, dapat menghubungi Pak Sardi atau Pak Ruben ya untuk mendaftarkan diri. Latihan, belajar itu tanpa dipungut bayaran setiap Sabtu antara jam 9 sampai jam 12 saudara janjian. Oke. Saudara yang butuh bantuan atau punya pokok doa pribadi, ya bisa menghubungi saya lewat WA, SMS atau telepon langsung atau majelis atau koordinator wilayah. Seperti yang minggu lalu saya umumkan, IGNC Building Fund ya akan mengumpulkan barang-barang bekas yang layak dijual ya untuk dijual di entah eBay, entah OverUp ya. Tolong saudara di rumah kalau ada barang-barang yang sudah lama nggak dipakai yang ingin diberikan ya kepada IGNC disumbangkan ya supaya bisa menjadi dana pembangunan. Kontak saudara-saudara yang sudah ada di WhatsApp saudara nomornya ya, beberapa koordinator di sana, dan nanti persembahan saudara akan mendapatkan surat tax deductible dari IGNC. Nah, hari ini adalah Juli, minggu terakhir. Kita akan merayakan yang ulang tahun. Saya bersyukur di hari Sabtu ini waktu kita rekaman
ada beberapa yang ulang tahun datang ke sini dan membawa makanan, ya khususnya James dan Doni yang jauh dari Bakersfield, ya Joshua ulang tahun, ya dan kita nanti akan nyanyikan bersama-sama. Juga Ibu Nina, ya Pak Motar akan ulang tahun, kita akan rayakan juga bersama-sama. Ya juga Joni yang masak barbecue untuk kita, barbecue, ya nah, kita bersyukur. Ya saya bacakan. Nama-nama kita akan doakan semua yang Juli, tapi yang hari ini datang, ya kalau salah 6 atau 7 orang, silakan maju ke depan. Sonny Jones, ya, come to the front, we will celebrate your birthday, kita akan nyanyi bersama-sama, tolong kuetarnya dibawa ke depan kuetar, ya, Sonny Jones, ya, maju ke depan, lalu yang hadir lagi, Joshua, ya, Joshua ke depan, ya, Johnny, ya, silakan, Stefanya, ya, Stefanya Purba, itu juga yang datang hari ini, ya. Lalu ada Mika. Mika maju ke depan. Lalu ada siapa lagi ya? Pak Motar? Mana Pak Motar? Ya maju, Pak maju. Maju ya. Saya bacakan semua yang ulang tahun hari ini, ya ada Roni, ada Hermawan Susanto gak datang, ya. Ada Hermanto Halim, Pak Halim Mulyadi, ada Jessica, Stefanya udah, Rebecca Ong, kurang satu kayaknya 6 tadi. Stefanya, Stefanya? Pulang ya? Oke, ya. Ada lagi gak yang bulan Juli? Nanti sekalian saya bacakan, kita doakan sama-sama di sini. Kita akan nyanyi untuk mereka. Ya, saudara yang di rumah ikut nyanyi dan yang hadir dalam acara rekaman hari Sabtu ini, kita nyanyi sama-sama, ya. Happy birthday kepada mereka, lalu panjang umurnya, ya. Api untuk nyalakan lilin masih diambil? Oh ya, ya. Boleh dinyalain asal gak ditiup. Ya. Saudara-saudara yang di rumah, yang berulang tahun, yang tidak hadir, yang ada di rumah, mari kita rayakan sama-sama, ya. Kalau ada duduk dengan orang-orang di sampingmu, yang di samping kiri kanan atau keluarga, salamin, ya. Keluarga boleh salaman. Ya, bilang selamat ulang. Ya, nyalain, Joni. Ya. Ya. Apakah Joni masih merokok? Biarlah ulang tahun ini boleh menjadi hari pertobatan. Sampai mana kita? Tim lilin nggak boleh kan? Jadi, iya silakan, iya Pak Motar dan Sonny, the senior one, yo, iya, you're the most senior here. Ayo, tinggal ini dipegang aja apinya. Iya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli ini. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu, khususnya 5 orang yang hadir hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati Mika, Joshua, Sonny di tengah-tengah kami, ya juga Pak Motar dan Joni. Tuhan menolong, berkati Joni menjadi ayah yang baik, suami yang baik. Kalau boleh Tuhan tolong dia tahun ini boleh lepaskan rokoknya,
sehingga tidak membuat dia sakit dan paru-parunya boleh sembuh, dan juga Emi dan anaknya juga boleh sehat menunggu kelahiran bayi kedua. Kami bersyukur untuk Pak Mohtar, berkati pekerjaannya, kesehatannya, pelayanannya bersama-sama dengan Bu Nina dan Evan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lord, you bless Sonny, bless his health and give him wisdom and your love and mercy to be a good father, good husband, to take care of the family and have a balance in his life. Tuhan berkati Joshua menjadi anak yang berhasil di mata Tuhan, hormat orang tua, dan juga segala yang dikerjakannya memuliakan nama Tuhan. You bless Mika, Lord, that she can success at school and be a good witness of you and keep serving you to glorify your name. Kami menyerahkan saudara-saudara yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati Roni Eng, Hermawan Susanto, Hermanto Halim, Halim Mulyadi, Jessica Suryadi, Sevanya Purba, Rebecca Ong, Julian Tan, Steve C, Jaden, Eliawati Lukman. Kami doakan juga Serafin Leong, Juliana Suryanto, Gerdi Tamarindang, Brady Shu, Lisha Kosasi, Su Ching Eng, Winnie Wardana, Jennifer Suryadi, Ci Kim Lan, Francisca Su, Seni Winarto, Grace Kurniawan, Ci Evi dan Friendly. Tuhan menolong mereka satu persatu di tengah-tengah penantian COVID-19. Ini ya Tuhan, Tuhan jauhkan mereka dari virus sakit penyakit, berkati dengan kesehatan, sukacita, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka satu persatu, tambahkan panjang umur dan sukacita, dan berdoa bagi mereka yang masih sekolah, biarlah mereka sekolah online pun boleh berhasil, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan semua yang ulang tahun di bulan Juli di tangan kuasa-Mu. Engkau memulai pekerjaan baik, Engkau meneruskan dan menggenapinya. Ini doa kami Tuhan, kami sekali lagi berdoa untuk rencana reopen minggu depan, Tuhan Kau sendiri yang menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Ya, hari ini makan siang di rumah masing-masing ya saudara. Tinggal tangannya begini. Tuhan memberkati. Kalau saudara online dengan teman, saudara katakan Tuhan memberkati. Yang di rumah boleh salam-salaman. Sampai ketemu pada hari Jumat PRT malam dan minggu depan di gereja.